Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahu kalian kabar seputar update terkait isu gadget dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Oppo yang baru-baru ini memperkenalkan sebuah teknologi kamera smartphone masa depan dengan lensa profesional. Dalam gelaran Oppo Inno Day yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu, Oppo memamerkan beberapa inovasi dan teknologi terbarunya. Salah satunya adalah ponsel terbarunya mereka yang mengadopsi teknologi kamera retractable. Inovasi kamera ini mampu memberikan panjang fokus yang setara dengan 52 mm atau 2 kali optical zoom dan mampu membuat efek bokeh menjadi lebih jernih. Teknologi tersebut juga sudah mendukung optical image stabilization ataupun OIS, fitur autofocus, serta mampu keluar masuk backdoor smartphone setelah digunakan. Selain ponsel dengan teknologi retractable kamera, Oppo juga memperkenalkan 3 produk andalan terbaru mereka, yaitu Oppo Find N, Air Glass, dan terakhir NPU. Bahkan untuk beberapa pengunjung yang penasaran dengan ponsel terbaru lainnya, Oppo tak lupa membawa serta Oppo Find X3 Pro 5G, Reno 6 5G, dan Reno 6 Pro 5G agar bisa dicoba terlebih dahulu sebelum membeli. Mohon maaf, ini kayaknya agak lumayan inovasinya si Hejo ya kan? Tapi sorry nih bro, Oppo Find N sampai kapan lu kekepin Hejo? Monggo lah dijual supaya banyak yang beli walaupun mahal. Overprice nggak sih? Setelah sebelumnya akan dikabarkan rilis pada kuartal 1 yang lalu, kini iPhone SE 3 justru dikabarkan akan baru rilis pada bulan April sampai Mei 2022 mendatang. Rumor tersebut disebarkan oleh konsultan ternama yaitu Rose Young yang ia sebarkan via akun Twitter miliknya. Menurut Rose Young, iPhone SE 3 baru akan meluncur pada paruh kedua bulan April 2022 mendatang. Hal tersebut merujuk pada informasi seputar waktu produksi iPhone SE 3 yang ia ketahui. Ia pun menambahkan semua komponen iPhone SE 3 baru akan benar-benar selesai di bulan Maret dan kemungkinan besar jadwal rilis ponsel murah terbaru Apple tersebut akan rilis pada paruh kedua bulan April atau paling lambat di awal bulan Mei 2022 mendatang. iPhone SE 3 sendiri dirumorkan akan memiliki desain yang tidak terlalu jauh berbeda dengan pendahulunya, di mana masih akan mengadopsi layar berukuran 4,7 inci. Sementara untuk jeroannya akan mengalami upgrade yang lumayan signifikan, seperti menggunakan chipset A15 Bionic terbaru hingga dukungan konektivitas 5G. Yo ayo, Apple fanboy merapat ya kan, lumayan tuh upgrade-annya iPhone SE 3 ya kan, dapat konektivitas 5G, make Bionic A15. Kali-kali harganya 4 juta. Mungkin gak sih bro? Hilal dari Realme 9 Pro dikabarkan akan semakin dekat. Dan berikut teaser terkait ponsel terbaru Realme tersebut. Akun Instagram Realme Indonesia baru-baru ini kedapatan memposting sebuah teaser terkait akan meluncurnya Realme 9 Pro dan juga 9 Pro Plus. Dengan kalimat Pro Plus pertama yang pernah beredar pada Realme Number Series. Sebelumnya, beberapa leaker pernah memprediksi bahwa seri tertinggi Realme 9 akan menggunakan chipset Snapdragon 870. Namun, kabar tersebut mengatakan bahwa Realme 9 Pro Plus akan mengusung chipset MediaTek Dimensity 920 5G sebagai dapur pacunya. Selain itu, Realme 9 Pro Plus diharapkan akan datang dengan layar Super AMOLED 6,43 inci beresolusi Full HD+. Lalu selanjutnya, berdasarkan kabar yang dibagikan oleh SmartPerks dan juga OnLeaks memperlihatkan bahwa HP terbaru Realme ini akan mempunyai 3 lensa di bagian belakang, memiliki konfigurasi 50 MP sebagai kamera utama yang ditemani dengan 2 lensa lainnya beresolusi 8 MP dan juga 2 MP. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 MP dan diposisikan di bagian punch hole layar depannya. Sementara dari sisi penyimpanan, Realme 9 Pro Plus masih akan mengandalkan RAM seluas 8 GB dengan memori internal mencapai 256 GB. Mantap, Popal Sony, gini dong, ada handphone baru langsung dikasih teasernya di akun resmi. Nggak kayak brand sebelah ya kan, meluncur kagak tahu masuk Indonesianya kapan. Canda oren. Setelah meluncurkan Redmi Note 11 Pro Series di China pada bulan Oktober yang lalu, kini Xiaomi kembali akan merilis varian resmi secara global dengan spesifikasi yang sedikit berbeda. Redmi Note 11 Pro dan 11 Pro 5G versi global dikabarkan akan mengusung layar AMOLED berdesain punch hole.
Layar tersebut berukuran 6,67 inci yang mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Sementara untuk bagian kameranya, kali ini dikabarkan tidak memiliki perbedaan dengan varian China, di mana kamera utama smartphone ini masih akan menggunakan lensa beresolusi 108 megapiksel. Desain dari ponsel ini pun diperkirakan tidak akan memiliki perbedaan berarti dari versi China. Redmi 11 Pro seri ini tetap akan menggunakan desain flat frame yang premium dan terlihat lebih modern. Sedangkan terkait baterainya, Tech Insider memprediksi bahwa Redmi Note 11 Pro dan Pro 5G akan meluncur dengan teknologi fast charging 67 watt dan kapasitas baterai 5000 mAh. Bahkan beberapa kabar juga menyebutkan bahwa smartphone yang akan paling ditunggu kehadirannya ini akan meluncur secara resmi pada 26 Januari besok. Namun sayangnya masih belum jelas apakah akan langsung diperkenalkan ke Indonesia atau tidak. Nah ini nih kabar yang paling ditunggu-tunggu. Tapi sayangnya masih belum pasti juga bro. Gua rasa emang nih kok Alpin tuh demen banget nge-ghosting gitu loh bro. Canda kok. Tapi yang penting udah ada hilalnya ya. Brand elektronik asal Tiongkok yang tengah naik daun, yaitu Infinix, kembali merilis varian laptop murahnya mereka, yaitu Infinix InBook X2 di Indonesia. Infinix InBook X2 masih menyuguhkan garis desain yang sama seperti InBook X1. Karena memiliki bodi berbahan metal yang kokoh dan juga stabil, pilihan warnanya pun masih diberikan beragam pilihan, mulai dari abu-abu, biru, hijau, dan juga merah. Sergio Ticualo selaku Country Manager Infinix Indonesia mengatakan bahwa lewat InBook X2 ini, mereka akan menghadirkan laptop dengan style yang keren namun dengan harga relatif terjangkau. Layar dari laptop ini mengusung panel IPS berukuran 14 inci beresolusi 1920 x 1080 pixel dengan bezel tipis 4,7 mm. Bahkan pihak Infinix pun turut memberikan dukungan spektrum warna 100% sRGB yang mampu menampilkan warna dengan jauh lebih akurat. Terkait dapur pacunya, Infinix memberikan 3 pilihan, mulai dari Intel Core i3, Core i5, dan juga Core i7. Sedangkan untuk opsi memori, tersedia varian RAM 4 dan juga 8 GB, serta memori internal NVMe PCIe 3.0 SSD sebesar 256 GB hingga 512 GB. Terkait harganya, varian Intel Core i3 dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu di angka Rp5.999.000. Sementara untuk varian Core i5 dibanderol dengan harga Rp8.299.000 dan varian Core i7 dihargai Rp9.749.000. Kok Alpin punten di mana nih kok Alpin ya kan kagak ada niatan nih Xiaomi ngeluarin yang lebih murah gitu laptopnya. Barangkali harganya 4 jutaan Pin. Pin kok maksudnya canda kok. Ada kabar gembira untuk kalian para pecinta handphone gaming karena Poco X4 Pro 5G dikabarkan akan segera rilis di tahun ini. Xiaomi baru-baru ini dikabarkan akan memperbarui jajaran ponsel gamingnya mereka dengan merilis Poco X4 Pro 5G dalam waktu dekat untuk menggantikan posisi Poco X3 Pro. Smartphone ini dikabarkan akan menggunakan chipset Snapdragon 870 sebagai dapur pacunya. Chipset tersebut dipilih karena memiliki performa yang tangguh dengan harga yang cukup terjangkau. Sebagai informasi saja, Snapdragon 870 sudah memiliki clock speed hingga 3,2 GHz. Ditambah lagi dengan dukungan GPU Adreno 650 yang cukup baik, sehingga diklaim mampu melakukan render video 8K tanpa frame drop. Sementara dari segi layar, Poco X4 Pro 5G akan menggunakan pilihan warna yang kontras dan tajam, namun juga hemat daya. Nah ini dia nih buat lo semua yang sakit hati sama Redmi Note 11, mungkin Poco X4 Pro 5G ini bisa jadi obat ya bro. Tapi nah mudahan nih bro, kagak di ghosting lagi kita. Setelah sukses menghadirkan ROG Store di berbagai kota di Indonesia, kini Asus kembali membuat terobosan dengan menghadirkan Asus ROG Corner Plus di Mangga 2 Mall, Jakarta. Bukan hanya dihadirkan sebagai wadah untuk jual beli produk laptop gaming, ROG Corner Plus juga sudah dilengkapi dengan Experience Zone. Sehingga para calon pembeli dapat mencoba terlebih dahulu berbagai macam produk serta teknologi gaming terkini dari Asus. Bahkan bagi pelanggan yang membeli produk Asus ROG Corner Plus tersebut mulai dari tanggal 12 Januari sampai 30 Maret 2022 mendatang bisa mendapatkan berbagai macam promo istimewa hingga berkesempatan mendapatkan grand prize berupa 1 unit mouse gaming ROG Impact, 1 unit headset gaming ROG Delta, dan 1 unit keyboard gaming ROG Scope. Jadi ini adalah ROG Corner
Plus pertama yang kita ada di Indonesia ya. Jadi bisa dilihat dari konsepnya itu open space. Dan juga ini konsepnya bukan di dalam toko ya kasarnya. Jadi sebenarnya lebih friendly aja ke customer yang masuk gitu. Kalau misalnya ada customer yang kadang sungkan untuk masuk ke toko, nah ini kan dibikin konsepnya open space. Jadi siapapun yang lewat itu bisa langsung masuk. Dan di sini tuh bentuknya juga lebih unik ya. Jadi atraktif. Nah, setiap customer yang masuk ke Mangga 2 Mall otomatis melihat booth ini otomatis kan tertarik gitu. Karena uniknya seperti itu. Sebenarnya ROG Corner ini bisa dibilang merepresentasikan ROG Store sendiri. Jadi sebenarnya barang-barang yang kita nanti pajang di sini, yang kita show di sini itu semuanya akan sama dengan ROG Store. Nah, di sini juga lebih friendly untuk kita misalnya bikin kayak kompetisi gaming atau ada event apa gitu ya, supaya tempatnya juga lebih luas, lebih terbuka dan lebih bisa menjangkau ke semua customer di sini lah, audiensnya lebih besar gitu. Mantap benar terobosan Asus Indonesia ya brother. Enaknya kita marjum nih, apa kita grebek gadget aja nih orang-orang yang beli di sono ya kan. Jadi lu enak, lu semua tuh bisa membeli, jadi lu semua bisa mencoba sebelum membeli. Nggak kayak beli kucing dalam karung, iya nggak sih? Sebelum kita masuk ke kabar terupdate terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Setelah penantian panjang, akhirnya varian Redmi Note 11 series akan resmi masuk ke Indonesia. Produk yang akan hadir adalah varian Redmi Note 11S yang berdampingan dengan ponsel murah Redmi 10A. Selain Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro yang akan segera hadir secara resmi di Indonesia, ternyata Xiaomi juga akan membawa dua produk lainnya. Di mana kedua produk tersebut diyakini adalah Redmi Note 11S dan juga Redmi 10A. Hal tersebut diketahui dari kemunculan dua perangkat baru di situs Kemenperin. Yang pertama adalah M22011117TY yang merupakan kode untuk Redmi Note 11S dan Mi 220223L2G yang merupakan kode produk untuk Redmi 10A. Redmi Note 11S sendiri konon akan segera diperkenalkan untuk pasar Indonesia pada bulan Februari 2022 mendatang. Ponsel kelas menengah tersebut akan mengandalkan sektor kamera utama beresolusi 108 MP, layar AMOLED 90Hz, dukungan chipset gaming Dimensity, hingga varian memori 6/64GB, 6/128GB, dan 8/128GB. Sementara untuk Redmi 10A sendiri, sayangnya kami masih belum mendapatkan bocor spesifikasi terkait. Namun apabila mengacu pada laman Xiaomi UI, maka ponsel murah tersebut akan menggunakan chipset produksi MediaTek. Selain itu tersemat pula 3 kamera di bagian belakang dengan kamera utama 50MP, lensa ultrawide 8MP, serta lensa makro beresolusi 2MP. Mantap kok Alpin, nah gini dong ya kan, jadi Mi Fans tuh punya banyak pilihan. Pertanyaannya, lo semua makin bangong nggak tuh kalau produknya banjir? Sekian dulu kabar terupdate dalam satu pekan belakangan ini di Waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum brother.